Demonstrasi kontekstual modul 1.4a.6 Penerapan budaya positif segitiga restitusi. Perkenalkan, saya Sinar Alam dari SMK Negeri 1 Parigi Selatan Kabupaten Parigi Motong Provinsi Sulawesi Tengah. Fasilitator Bapak Abdul Qadir. Pengajar praktik Ibu Siti Mu'arfah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Langkah segitiga restitusi adalah sebagai berikut. 1. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Gimana kabar, Dokter? Tahu kenapa ikutan kemarin? Tidak. Misal saya perhatikan ibu perhatikan kamu sering tidak hadir di sekolah. Kira-kira apa penyebabnya sampai kamu? Ibu mau tahu apa penyebabnya sampai kamu biasa tidak ke sekolah? Yang dimakan pelajaran itu. Lambat bangun. Lambat bangun. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki itu? Supaya bisa lebih cepat bangun, supaya bisa cepat datang ke sekolah. Lambat bangun itu kan bukan kendala untuk orang tidak ke sekolah. Jadi jangan jadikan itu kendala bahwa lambat bangun itu bisa membuat kamu tidak datang ke sekolah. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak lambat bangun? Berpasang alarm. Berpasang alarm. Alarm itu kira-kira kalau pasang alarm konsisten sampai jam berapa bisa bangun? Jam 5. Jam 5. Setelah bangun jam 5 itu apa yang kamu kerjakan? Paling menyapu. Menyapu dulu. Habis menyapu? Baru mandi. Setelah mandi baru bergegas ke pakaian. Jam berapa kamu ke sekolah? Biasanya setengah 6. Setengah 6. Jadi sampai sekolah jam berapa? Berapa jam dari rumah ke sekolah? Biasanya kakak jemput, biasanya lambat ke sekolah. Oh, karena lambat ke sekolah juga bukan karena lambat bangun, tapi karena kakak sepupumu lambat jemput. Rumahnya jauh. Kira-kira kalau kakak sepupumu tidak jemput, berarti kamu juga tidak ke sekolah. Itu juga penyebabnya. Jadi banyak penyebabnya sampai kamu jarang hadir di sekolah. Selain karena lambat bangun, kemudian lambat dijemput sama sepupumu, kemudian takut ke sekolah kalau sudah lambat. Semua orang punya kesalahan, ya. Semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi kesalahan itu jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa menghambat kita untuk berkembang. Jadi harus dijadikan cambuk supaya bisa berkembang. Apalagi kan apa tujuan kamu datang ke sekolah? Belajar. Jadi kalau tujuan kamu belajar, jadi itu harus jadi motivasi bahwa tujuan saya datang ke sekolah itu belajar. Jadi mau saya bangun lambat maupun terlambat datang di sekolah, saya harus tetap ke sekolah walaupun konsekuensinya harus dihukum. Kau siap jalani hukuman kalau misalnya lambat? Siap. Iya, karena hukuman itu sebenarnya
menjadi pelajaran buat kamu supaya kamu lebih disiplin dalam hal waktu untuk datang ke sekolah. Kemudian disiplin untuk siapa sebenarnya kita disiplin? Kebaikannya untuk siapa? Diri sendiri. Kalau kamu sering tidak hadir ke sekolah, apa yang terjadi? Tidak mengikuti mata pelajaran, sehingga banyak hal yang seharusnya kamu ketahui tidak kamu ketahui, terus bisa ketinggalan dengan teman-temannya soal pelajaran yang dipelajari di sekolah, ya seperti itu. Kira-kira tata tertib apa yang kamu langgar kalau misalnya sebelum lambat ke sekolah? Tata tertib itu ya, tata tertib sekolah. Belum ada keyakinan sekolah di kelas saya belum. Jadi itu melanggar tata tertib sekolah, karena kalau siswa itu harus datang tepat waktu, jam itu sudah di sekolah, ya. Tidak boleh berpengaruh apakah gurunya lambat atau apa, itu peraturan sekolah, jam itu sudah harus di sekolah. Kemudian jam setelah apel pagi sudah masuk di kelas. Tapi itu jangan menjadi hambatan. Oh, saya tidak mau ke sekolah karena saya lambat. Jadi nanti dipasang alarm supaya bisa cepat ke sekolah. Bisa seperti itu. Kira-kira kapan kamu mulai lakukannya? Mulai besok sudah tidak mau lambat lagi datang ke sekolah. Tapi kalau misalnya ada kendala bagaimana? Misalnya kamu punya sepupu lambat datang, bagaimana caranya supaya sepupu itu tidak lambat datang? Ditelepon supaya bisa siap-siap sebelum jam sekian. Jam berapa bisa sepupu datang ke sekolah? Jam 6. Jadi harus pesan sama sepupumu jam 6 sudah harus di rumah supaya saya tidak lambat. Ataupun kalau misalnya kau punya ada halangan atau sepupu ada halangan, ya tidak apa, yang penting jangan tidak ke sekolah karena lambat tadi, ya. Tapi jangan juga lambat terlalu lama, bisa bahkan berapa menit, ya. Jadi mulai besok sudah harus diterapkan itu, ya, datang ke sekolah setiap hari, karena kalau datang ke sekolah setiap hari berarti kebaikannya untuk diri sendiri, bukan untuk guru atau bapak guru yang ada di sekolah ini atau teman-teman, tapi untuk kita sendiri, ya. Ya, kalau begitu ibu tunggu perubahannya, ya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ibu ini bisa berubah lebih rajin lagi datang ke sekolah, ya. Ya sudah, kalau begitu sudah. Fajar, ibu panggil kamu untuk tanyakan kenapa ibu lihat akhir-akhir ini kamu jarang salat, ya? Karena tidak ada sandal. Ya, karena tidak ada sandal. Oh, jadi karena tidak ada sandal, jadi kamu malas salat. Kira-kira itu kamu melakukan kesalahan atau tidak? Kesalahan Karena melanggar keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas apa yang kamu tidak patuhi disiplin? Tidak disiplin menjalankan ibadah. Disiplin menjalankan ibadah. Kira-kira apa yang kau lakukan supaya kamu bisa rajin salat? Rajin salat. Kira-kira apa yang kau lakukan setelah misalnya apa? Setelah hujan kan jam 12. Berwudu, terus pergi ke sholat. Untuk salat. Itu. Jadi kira-kira kalau misalnya sudah rajin salat, ternyata ada kendala. Misalnya ada kendala sampai kamu berhenti lagi untuk rajin salat. Kira-kira untuk mengatasi kendala itu apa yang kau lakukan? Apa biasanya kendalanya sampai kamu tidak pergi salat? Karena tidak ada sandal. Tidak ada sandal, cuma itu. Ya. Atau mungkin karena malas begitu, ada rasa malas? Tidak. Karena tidak ada sandal. Ya. Malas karena tidak ada sandal nanti kotor kakimu sampai di salat.
Jadi bagaimana cara mengatasinya kalau misalnya tidak ada sandal? Apa yang harus kau lakukan? Membawa sandal Bawa sandal supaya sholat. bisa setiap hari. Sholat. Kapan kamu bisa lakukan itu? Hari ini Bu. Hari ini. Hari ini kalau sudah istirahat, sudah mulai rajin salat. Kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih. Iya. Ya, jadi Ibu tunggu perubahannya ya. Iya. Terima kasih kepada Ibu Sinar Alam telah memberikan restitusi. Semoga kedepannya saya lebih rajin datang ke sekolah. Bagaimana perasaanmu setelah Ibu restitusi pelajar? Terima kasih saya telah berdiskusi dengan Ibu, dan saya setiap hari akan pergi sholat dan juga akan membawa sandal setiap hari agar rajin sholat setiap hari. Kesimpulan, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.